Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas besar teori matriks yang berjudul Penerapan Lokalisasi Nilai Agent dalam Meningkatkan Keamanan Bangunan Terhadap Guncangan dan Getaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sri Afrinita Irwan, SSI MSI, dan Ibu Nela Rizky, SPD MSI. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Carolina dengan NIM 122160046, kemudian ada Helen Tumaisyanturni dengan NIM 122160044, kemudian ada Putri Alinun Azifatun Azifa dengan NIM 122160045. Adapun topik bahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang pengambilan judul ini yaitu seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang rawan terhadap gempa sehingga membutuhkan bangunan yang tahan terhadap guncangan. Penerapan prinsip struktural seperti pemberian redaman menjadi penting untuk masalah tersebut. Redaman ini dapat dicapai dengan menciptakan material dengan redaman tinggi atau memasang alat peredam seperti peredam aktif dan peredam pasif. Dalam konteks matematika, masalah ini atau masalah nilai agent menjadi relevan. Kita perlu mengidentifikasi bagian-bagian di bangunan yang rentan terhadap guncangan atau getaran, menganalisis respon dinamis struktur terhadap beban seperti gempa bumi dengan memahami nilai agent dan matriks yang mewakili sifat struktural bangunan. Kita dapat merancang bangunan yang lebih kuat dan aman terhadap guncangan gempa bumi. Adapun tujuan penerapan lokalisasi nilai agent dalam meningkatkan keamanan bangunan terhadap guncangan dan getaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian-bagian bangunan yang rentan terhadap kerusakan akibat guncangan atau getaran. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan ketahanan bangunan terhadap guncangan dan getaran dengan memastikan bangunan memiliki frekuensi alami yang tepat. Dan yang ketiga, untuk melakukan analisis respon dinamik struktur terhadap beban seperti gempa bumi. Dalam penelitian ini digunakan fungsi nilai agent dan vektor agent untuk menganalisis pergerakan bangunan dan memahami perilaku dinamis struktur bangunan seperti getaran dan kestabilan, serta untuk memprediksi respon bangunan terhadap berbagai jenis beban dan gaya. Akan ditentukan matriks massa, matriks kekakuan, serta matriks redaman dari suatu bangunan. Kemudian kita akan mencari struktur dinamis bangunan dengan menghitung nilai agent dan vektor agent dari semua persamaan gerakan bangunan. Nilai-nilai agent ini akan digunakan untuk memprediksi frekuensi getaran, amplitudo, dan pola getaran yang terjadi pada struktur bangunan. Lalu vektor agent menunjukkan arah dan skala pergerakan bangunan ketika diberi beban atau layak. Hasil dan pembahasan. Suatu bangunan dengan konstruksi berlima lantai seperti gambar mengalami gaya harmonik sinusoidal. Kita akan menentukan bentuk model matematis dari persamaan gerakan dan menghitung nilai agent dan vektor agent untuk menunjukkan pergerakan bangunan. Bentuk model matematis dan persamaan gerakan bangunan akibat gaya harmonis dapat kita lihat seperti ilustrasi gambar berikut. Dan dari gambar tersebut kita dapat membuat persamaan matriks M1 0 0 M2 dikali matriks U ditambah C1 tambah C2 min C2 min C2 C2 dikali vektor U ditambah K1 tambah K2 min K2 min K2 K2 dikali vektor U sama dengan 0 P sin WT, di mana M adalah massa, C adalah redaman, dan K adalah kekakuan. Lalu kita akan menghitung massa dan kekakuan dari bangunan tersebut. Massa lantai 1 yaitu dapat dihitung dengan W1 sama dengan W2 dikali L ditambah L beton kali L kali W2 dikali 2. W adalah gaya berat tanpa beton dan Y adalah berat jenis beton serta B adalah luas penampang. Dari nilai-nilai yang sudah ditentukan sebelumnya, kita dapat menghitung W1 adalah 47.544 kg dan massanya yaitu W per G sama dengan 4.754,4 kg sekon kuadrat per meter. Massa lantai 2 yaitu dengan perhitungan yang sama, kita memperoleh massanya yaitu 3.874 kg sekon kuadrat per meter. Untuk menghitung kekakuan dari bangunan tersebut, kita dapat mencari inersia kolom dari bangunan tersebut. Lalu, momen inersia yang telah kita peroleh akan kita masukkan ke dalam rumus kekakuan. Untuk kekakuan lantai 1 diperoleh momen inersia 6,75 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Lalu untuk K1 nya
759.375 kg per meter. Dan K2 kita peroleh 366.187,5 kg per meter. Setelah memperoleh nilai massa dan kekakuan dari bangunan, kita akan menghitung agent value problem dari bangunan tersebut. Persamaan karakteristik untuk menghitung nilai agent yaitu K dikurang nilai agent dikali matriks M dikali vektor eigen sama dengan 0. Lalu kita mencari determinan K dikurang nilai agent dikali matriks M sama dengan 0. Maka, dengan memasukkan nilai K dan nilai M yang telah ditentukan sebelumnya, kita dapat memperoleh nilai agent, yaitu nilai agent yang pertama 7,383 radian per sekon dan nilai agent yang kedua 16,633 radian per sekon. Selanjutnya yaitu mencari vektor eigen lantai 1 dengan nilai eigennya sebesar 54,515 diperoleh matriks dengan entry 866.376,384, min 366.187,5, min 366.187,5, 154.778,33 dikali dengan vektor eigennya sama dengan 0. Kita melakukan perkalian matriks seperti biasa, diperoleh 866.376,384 vektor eigen lantai 1 ke 1 dikurang 366.187,5 vektor eigen kedua lantai 1 sama dengan 0 dan min 366.187,5 vektor eigen ke 1 lantai 1 ditambah 154.778,33 vektor eigen kedua lantai 1 sama dengan 0. Kita misalkan vektor eigen kedua lantai 1 yaitu 1, maka diperoleh vektor eigen ke 1 lantai 1 sama dengan 0,4227. Selanjutnya yaitu mencari vektor eigen lantai 2 dengan nilai eigennya sebesar 276,653 diperoleh matriks dengan entry min 189.756,523, min 366.187,5, min 366.187,5, min 706672,834 dikali vektor eigennya sama dengan 0. Melakukan perkalian matriks seperti biasa, diperoleh min 189.756,523 vektor eigen ke 1 lantai kedua, min 366.187,5 vektor eigen kedua lantai 2 sama dengan 0, min 366.187,5 vektor eigen ke 1 lantai 2, min 706672,834 vektor eigen kedua lantai 2 sama dengan 0. Kita misalkan kembali vektor eigen kedua lantai 2 yaitu 1, maka diperoleh vektor eigen ke 1 lantai 2-nya sebesar min 1,9298. Maka diperoleh vektor eigennya yaitu 0,4227 min 1,929811. Dari nilai eigen dan vektor eigen yang kita peroleh, kita dapat mengilustrasikan gerakan sebuah bangunan ketika mengalami guncangan atau getaran seperti pada gambar yang ada di slide. Adapun contoh penerapan dari nilai eigen dan vektor eigen yang telah kita cari yaitu seperti pada video dalam slide. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penerapan lokalisasi nilai eigen dalam meningkatkan keamanan bangunan terhadap guncangan dan getaran yaitu yang pertama, nilai eigen membantu mengidentifikasi bagian yang rentan pada bangunan terhadap guncangan atau getaran serta memungkinkan langkah-langkah peningkatan keamanan yang ditargetkan untuk meminimalkan risiko kerusakan. Yang kedua, peredaman yang tepat dalam menyerap energi gempa bumi dapat mengurangi simpangan gempa serta mengurangi potensi kerusakan pada bangunan. Yang ketiga, teori nilai dan vektor eigen memberikan dasar matematis yang kuat untuk menganalisis dinamika struktur bangunan dan membantu dalam merancang struktur yang lebih aman dan stabil. Yang keempat, simulasi menggunakan model matematika dengan mempertimbangkan redaman kolom dan menggunakan metode nilai eigen memberikan wawasan mendalam tentang pengaruh gempa bumi pada perilaku bangunan serta membantu dalam perencanaan struktur bangunan yang lebih tahan gempa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.